Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Natalia Desia Sue, NIM 2022-221-056. Kami tim mematikan profesi guru. Dalam pembelajaran, guru harus ada kesiapan dalam mengajar. Kesiapan guru dalam mengajar suka masuk dalam cara konsentrasi untuk guru, karena sebelum mengajar, guru harus siap mental maupun fisik. Agar dalam pembelajaran, guru sudah siap dengan materi maupun kesiapan mental untuk mengajar siswa dengan berbagai sifat yang berbeda-beda. Hal ini sangat penting dalam cara konsentrasi untuk guru. Jika guru belum siap mental maupun fisik dalam mengajar, pasti akan berimbas pada siswa. Tipus, tidak fokus dalam mengajar. Faktor penyebab sulit konsentrasi saat mengajar ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal penyebab sulit konsentrasi, dan kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, kurang persiapan. Sebelum mengajar, pastikan Anda mengetahui kira-kira materi mana saja yang akan diajarkan pada siswa. Anda perlu menguasai materi tersebut agar bisa menjawab pertanyaan siswa. Kurangnya persiapan membuat Anda gugup dalam mengajar dan tidak fokus. Hal tersebut membuat hasil mengajar kurang optimal. Yang kedua, perut kosong. Jika Anda tidak sarapan dan perut kosong saat mengajar, hal tersebut membuat konsentrasi menurun karena otak tidak bisa bekerja dengan baik. Pasalnya, dalam bekerja Anda membuat energi yang cukup. Yang ketiga, kelelahan. Kurangnya beristirahat membuat Anda menjadi kelelahan sehingga ketika mengajar atau bekerja sulit konsentrasi. Yang keempat, multitasking. Akibat tugas yang menumpuk, mungkin Anda mencoba untuk multitasking, di mana Anda mengajar sambil mengerjakan tugas administrasi sekolah lainnya. Padahal multitasking sangat tidak baik dan merusak konsentrasi karena fokus terbagi-bagi. Faktor eksternal. Yang pertama, kelas tidak nyaman. Ruang kelas yang tidak nyaman seperti faktor dalam berantakan dapat mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar dan siswa ketika belajar. Bagaimana tidak, siswa maupun guru akan teralihkan pada hal-hal yang berantakan di kelas sehingga mengajar jadi kurang optimal. Yang kedua, bising. Suara bising dari siswa maupun luar kelas juga dapat mengganggu konsentrasi guru. Oleh sebab itu, saat mengajar pastikan Anda meminta seluruh siswa untuk diam dan memperhatikan. Jika ada pertanyaan, baru diajukan dan usahakan untuk mengefektifkan kondisi kelas dan sekitarnya. Yang berikut, beberapa tantangan dalam mengajar. Yang pertama, kurang keterampilan teknologi. Permasalahan guru dalam mengajar dan solusinya selanjutnya itu kurangnya keterampilan teknologi. Terkadang guru masih sulit menguasai teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran seperti penggunaan multimedia dan aplikasi edukasi. Dalam hal ini, guru dapat mengikuti pelatihan atau workshop mengenai pengembangan keterampilan teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, guru akan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam mengajar. Yang berikut, sulit menjawab konsentrasi dalam motivasi siswa. Permasalahan guru dalam mengajar dan solusinya selanjutnya itu sulitnya menjawab konsentrasi siswa. Siswa seringkali kesulitan untuk fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tak jarang siswa mudah terdistraksi lingkungan belajar,
misalnya dari teman sekelas maupun hal lainnya. Yang KB, indikator semangat kerja. Beberapa indikator kerja yang penting dan perlu diketahui seperti yang pertama, produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Tingkat produktivitas yang tinggi menandakan adanya semangat kerja yang kuat, di mana seseorang dapat fokus dan berkonsentrasi dengan baik dan menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran merujuk pada seberapa sering seseorang hadir dan bekerja sesuai jadwal kerja yang ditentukan. Tingkat kehadiran yang tinggi menunjukkan tingkat semangat kerja yang baik karena seseorang merasa termotivasi dan bersemangat untuk datang dan berkonsentrasi dalam lingkungan kerja. Guru yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan cenderung hadir secara konsentrasi, mengikuti jadwal mengajar, dan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, ketenangan dalam bekerja. Ketenangan dalam bekerja mengacu pada kemampuan seseorang untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam pekerjaan mereka. Guru yang memiliki semangat kerja yang tinggi biasanya mampu mengatasi stres dan tekanan dengan baik, tetap tenang dan fokus dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta tidak terpengaruh secara negatif oleh situasi yang menantang. Kemampuan untuk tetap tenang dalam bekerja menandakan adanya semangat kerja yang kuat dan kematangan emosional yang baik. Yang berikut, solusi atau obat. Obat Oralit, olah kepribadian, refleksikan, aktif dan atraktif. Urgensi kepribadian dalam ranah pendidikan sangat penting karena menjadi landasan bagi guru untuk mengembangkan 3 kompetensi lainnya. Kepribadian guru adalah titik awal terbaik bila dipertimbangkan bersama dengan pengetahuan terkini terkait manajemen kelompok sosial kecil dan berbagai teori-teori pembelajaran. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan pribadi atau personal guru yang mencerminkan kepribadian yang matang, kokoh, bermanfaat, stabil dan aktif. Karakter seperti ini tentunya akan memunculkan konsep modern bagi siswa. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan cenderung dijadikan contoh oleh siswa. Dalam ajaran agama identik dengan konsep teladan yang baik, di mana guru yang mengajar harus memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan yang setia. Kompetensi kepribadian guru tentunya akan membuat siswa merasa senang, nyaman dan tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Pada akhirnya, tujuan guru dalam memberikan materi pembelajaran akan lebih mudah diterima dan hasilnya diharapkan akan maksimal. Hubungan antara kompetensi kepribadian guru dengan pendidikan karakter tentunya akan terlaksana dengan baik jika guru tersebut juga memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Ketika guru menyampaikan pembelajaran di kelas dengan teknik, metode, dan model pembelajaran yang digunakan, tentunya harus dilakukan refleksi. Hal ini diperlukan agar dapat mengetahui efektivitas teknik dan metode yang digunakan dalam penyampaian proses pembelajaran. Sebab teknik dan metode pembelajaran satu belum tentu sesuai diterapkan pada materi pembelajaran lainnya. Hanya ini saja dari saya. Terima kasih.